kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya, akhirnya harga jatuh, terjadi kondisi oversupply. Harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Tidak salah kalau Tom Lembong, bukan anti nikel, kami anti kobalt. Ini mudah-mudahan difahami oleh teman-teman. Tetapi sesungguhnya yang mengambil untung terbesar ini Tiongkok. Di situ yang kita atau saya secara pribadi adalah tidak terlalu setuju hilirisasi ini dipegang oleh Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mendengar statement dari Cawapres 02 yaitu Samsul yang selalu mengatakan adalah kuncinya hilirisasi untuk memperluaskan lapangan kerja. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Salah satunya adalah hilirisasi nikel. Jadi selalu hilirisasi ini menjadi kunci. Nah, apapun makanannya, jadi menurut Samsul kuncinya hilirisasi, salah satunya nikel. Dari salah satu Timnas 01 Amin yaitu Tom Lembong menyoroti tentang hilirisasi nikel yang menurutnya cukup mengancam lingkungan ya, banyak terjadi pencemaran lingkungan. Bahkan nikel menurut Tom Lembong sudah ditinggalkan oleh mobil Tesla yang diproduksi di Tiongkok. Malah sekarang akan beralih ke LFP yaitu lithium ferrofosfat. Harga nikel global di seluruh dunia udah turun kira-kira 30% dalam 12 bulan terakhir. Ya. Dan diprediksi tahun depan akan terjadi surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Ya, jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya, akhirnya harga jatuh, terjadi kondisi oversupply. Jadi 100% dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0% nikel dan 0% kobalt. Ya, jadi baterainya namanya LFP, lithium ferrofosfat. Nah, akibat statement dari Tom Lembong ini membuat Opung atau Luhut Binsar Panjaitan akhirnya angkat bicara. Jadi menganggap Tom Lembong menyebarkan kebohongan tentang masalah hilirisasi nikel ini. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, kan Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Tetapi faktanya sekarang baru-baru ini keluar berita yaitu Luhut sebut Indonesia dan Cina kembangkan baterai LFP. Jadi seharusnya Opung ini tidak usah menyerang Tom Lembong, walaupun pada akhirnya dia bekerja sama dengan Cina untuk mengembangkan yaitu baterai LFP. Nah, apa yang disampaikan oleh Tom Lembong ini ya dikomentari oleh Bosman Mardigu, di mana Bosman mengatakan bahwa nikel tidak membuat negara kita atau negara Indonesia berdaulat. Jadi menurut Bosman tidak salah apa yang disampaikan Tom Lembong tentang LFP. Bapak-bapak pejabat, mana sih negara yang menjadi makmur dan kaya bermitra dengan Tiongkok? Dah gitu aja gue mau nanya nih ya, gue mau nanya. Yang jawab lulu aja semua. Cuman kalau ditanya, kalau yang dekat sama Amerika ada nggak negara kaya? Ada, namanya Jepang, namanya Korea Selatan gitu ya, Taiwan. Itu ada jadi kaya, yang itu yang gue tahu. Tapi yang saya belum menemukan satu negara yang menjadi kaya raya bekerja sama dengan Tiongkok. Yang ada adalah berhutang, habis asetnya dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa analisanya apa, harta kita dikeduk dan membuat seakan-akan nikel
adalah membuat Indonesia berdaulat, padahal kagak. Aduh, ini gue jadi balik mengkritik lagi nih pemerintah. Oke teman-teman, kita balik ke topik. Apa ngomong dulu tentang LPF, lithium ferrofosfat atau lithium iron fosfat. Ferro adalah iron ya. Jadi kalau saat ini ada nikel, manganis, kobalt. Sebenarnya teman-teman yang pro nikel sebagai baterai, dunia baterai itu belum selesai, belum di end atau belum di ujung. Baterai itu masih banyak. Ada yang pakai mangan, ada yang pakai iron, ada yang pakai kobalt. Nah, dunia sekali lagi bukan tidak senang pakai nikel, tetapi dunia tidak senang memakai kobalt. Karena kobalt itu ada di wilayah Kongo, dan kobalt itu untuk masuk ke dalam lorong-lorong itu mereka tidak menggunakan mesin, tapi pakai anak-anak di bawah 12 tahun karena kecil mereka masuk. Dan 1 tahun lebih dari 3.000 anak mati karena kekurangan oksigen karena mengambil kobalt. Setelah itu mundur maju, karena saya nggak mau pakai nikel, manganis, kobalt. Bukan nggak mau pakai nikelnya Luhut ya, tapi kobaltnya ini belat sekali, berdarah-darah, blood battery jadinya. Kayak diamond, ada blood diamond, ini juga blood battery. Jadi sampai saat ini saya belum memutuskan untuk menggunakan mobil listrik. Udah mundur maju. Tetapi begitu Toyota dan kemarin Elon Musk bilang bahwa next car itu malah pakai hidrogen. Nah, ini yang gue seneng. Gue beli Toyota yang berbasis hidrogen sekarang. Jadi maaf ngomong, bagi mereka yang tergila-gila pada baterai, dan selama baterai itu menggunakan nikel, pasti pakai kobalt. Saya anti kobalt, gitu ya. Jadi bukan anti nikel, maaf, saya anti kobalt. Kecuali nanti mesinnya tidak baterai yang tadi menggunakan tadi lithium, ferro, which is besi, dan fosfat. Itu benda lebih murah bahkan dari nikel. Jadi tidak salah kalau Tom Lembong yang kata Mas Gibran itu nggak salah. Jadi bukan anti kobalt, bukan anti nikel. Kami anti kobalt. Ini mudah-mudahan difahami oleh teman-teman. Sekali lagi bukan salah benar. Jadi ke depan kalaupun 02 tetap berkuasa gitu ya. Nikel ini kalau bisa diprosesnya di Indonesia. Jadi jangan sampai nikel, ferronikelnya dibawa ke sana atau lithium nikel lain-lainnya lah dibawa keluar, tapi prosesnya ada di Indonesia gitu ya. Nggak sih Pak ada kepentingan Tiongkok dalam konspirasi nikel? Oke, kita tahu nikel oleh Tiongkok itu adalah salah satu anchornya atau jangkar ekonominya dia, di mana dia mengendalikan pasar nikel dunia, juga supply nikel dunia. Yang kita tahu bahan bakunya di Indonesia, kan Indonesia merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia. Tetapi sesungguhnya yang mengambil untung terbesar ini Tiongkok. Di situ yang kita atau saya secara pribadi adalah tidak terlalu setuju hilirisasi ini dipegang oleh Tiongkok. Harusnya hilirisasi produk akhir sampai refiningnya nikel itu ada di Indonesia, sehingga Indonesia lah yang mengontrol finish produknya terhadap nikel tersebut, bukan hanya barang setengah jadi sampai smelter atau sampai intinya tidak di-refine, tidak dimurnikan. Nah, saya berharap ke depan hilirisasi itu adalah refiningnya, pemurniannya ada di Indonesia, sehingga Indonesia yang lebih berdaulat terhadap nikel, bukan Tiongkok. Itu aja pesan dari saya. Coba kita dengar apa kata pengamat ekonomi yaitu Faisal Basri tentang hilirisasi nikel. Jadi menurut Faisal Basri, hilirisasi yang tak sampai ke hilir, jadi malah dijual ke Cina. Laba, teknologi, patent fee, pinjaman bank dibayarkan ke bank, yaitu dibayarkan ke Cina. Jadi menurut Faisal Basri justru yang banyak menguntungkan dari hilirisasi nikel ini adalah pengusaha Tiongkok. Diundanglah investor dari luar negeri, sebagian besar dari China, untuk membangun unit pengolahannya. Namanya smelter. Jadi dari biji nikel masuk smelter,
hasilnya adalah paling besar ferronikel. Ini hulu, ini hilir ya. Jangan dianggap ferronikel ini ada di hilir sini masih jauh. Ini cuma baru di sini 25%. Ferronikel hasil dari hilirisasi itu tidak dihilirkan lagi, tapi dijual ke China. Jual ke China menghasilkan sendok, garpu, pisau, tumbler, kan ada stainless steelnya itu. Jual ke Indonesia. Pengusaha dapat laba. Nah, karena semua pengusahanya dari China, maka labanya 100% ke China. Teknologinya 100% dari China. Patent fee-nya lari ke Cina 100%. Tidak ada pengusaha yang pakai duit sendiri kan. Dari bank. Banknya 100% dari bank China. Maka bayar bunganya ya 100% ke China. Mana? Hilirisasi apa itu namanya? Jadi apa yang disampaikan oleh Samsul tentang hilirisasi nikel ya, yang mendapat keuntungan besar adalah Tiongkok. Jadi Indonesia lagi-lagi dikibulin oleh Tiongkok. Jadi seperti kata Bosman ya, selama ini yang menjadi mitra Tiongkok tidak pernah diuntungkan oleh Tiongkok. Justru kita dibohongin, diambil hasil sumber daya alamnya. Malah tadi dijelaskan oleh Faisal Basri bahwa hilirisasi nikel ya yang hanya menjadi ferronikel ya, bukan seperti yang dibayangkan oleh netizen atau masyarakat yang menganggap bahwa yaitu terjadi hilirisasi seperti langsung menjadi mobil listrik yang dijual. Ini adalah salah pemahamannya. Justru hilirisasi yang disampaikan oleh Faisal Basri yaitu paling besar adalah ferronikel. Itulah yang diekspor ke negara Tiongkok dan mereka akan memproduksi lebih banyak dan dijual lagi ke kita. Dan juga Rocky Gerung menyoroti tentang masalah hilirisasi yang selalu digaung-gaungkan oleh Samsul ini. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Iya, kita tahu hilirisasi itu lagi diucapkan pemerintah tuh. Tapi kalau soal nikel tadi diterangkan oleh saudara Gibran, Cina punya nikel. Perusahaan Cina eksplorasi nikel di Indonesia. Supaya ampasnya, racunnya nggak nyampe ke Cina, Cina bilang dibersihin aja di hilirisasi. Sebetulnya kita membantu Cina untuk mencegah Cina dituduh sebagai penampung toksik gitu, racun. Jadi mesti hati-hati juga. Itu punya kita. Kan nikel itu punya Cina semua yang di sini kan. Jadi itu poinnya tuh. Jadi kalau disebut hilirisasi, ya konsepnya bagus. Itu hanya membantu Cina untuk memperoleh barang yang udah bersih. Itu sebetulnya masalahnya tuh. Karena monopoli dari perusahaan Cina, terutama industri nikel. Yang pasti dalam 10-12 tahun ke depan itu kan habis nikel itu kan. Kan dalam hitungan dunia, Indonesia cadangan nikelnya tinggal 12 tahun. Mestinya di stop. Banyak juga netizen menyoroti yaitu tentang hilirisasi nikel. Dan banyak netizen akhirnya buka suara dan mengkritisi tentang masalah hilirisasi nikel. Jadi menurut netizen hilirisasi nikel tidak berdampak ke masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi justru yang berdampak adalah kepada pengusaha-pengusaha besar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalian sadar nggak sih bahwa selama ini Prabowo Gibran itu hampir tidak punya program produktif untuk rakyat kalangan menengah ke bawah. Prabowo Gibran itu hanya punya program untuk menaikkan ekonomi orang-orang yang notabene sudah kaya. Nah, seperti contohnya Prabowo punya program menaikkan taraf hidup pejabat negara, menaikkan gaji mereka. Sedangkan Gibran itu hanya fokus untuk menjalankan hilirisasi nikel. Sedangkan kita semua tahu ya, hilirisasi nikel itu proyek besar. Proyek yang tentu tidak berdampak ekonomi kepada orang yang levelnya menengah ke bawah. Seperti contohnya peternak bebek, peternak kambing, peternak sapi. Tahu apa mereka dengan hilirisasi? Punya dampak apa mereka? Ya, terdampak apa mereka dengan hilirisasi nikel? Hampir tidak ada. Yang terdampak adalah orang-orang yang notabene sudah kaya, yang punya koneksi untuk mengatur atau memanage hilirisasi nikel tersebut. Nah, sedangkan orang-orang yang level ekonominya menengah ke bawah itu hanya diberi program konsumtif. Seperti makan siang gratis, terus bansos, BLT, itu saja. Nggak ada program produktif untuk menaikkan taraf hidup mereka secara bermartabat. Program-program konsumtif yang diberikan Prabowo Gibran kepada kalangan menengah ke bawah itu seperti mengajarkan kalangan menengah ke bawah untuk malas bekerja.
dan kalangan menengah ke bawah seperti disetting untuk tidak dibiarkan maju. Dan lebih parahnya nih, setelah orang-orang yang taraf hidupnya menengah ke bawah ini hanya diberi program konsumtif seperti subsidi BLT, bansos, makan siang gratis, Gibran malah punya ide cemerlang untuk menaikkan pajak ke angka 23%. Nah, lucunya ada orang yang mendukung orang yang secara tidak langsung mencekik orang miskin untuk semakin miskin. Gak tahu deh pola pikir pendukung Prabowo Gibran itu gimana. Kalau seperti Raffi Ahmad ya, yang punya proyek besar, yang punya nilai ekonomi besar, yang harus berjalan bagaimanapun caranya, itu wajar banget kalau dukung Prabowo Gibran. Karena mereka cari aman. Lah terus orang-orang remahan rengginang yang punya pay letter, punya pinjol, punya utang di Mekar, terus dukung Gibran yang jelas-jelas punya ide menaikkan pajak sampai 23%. Itu otaknya loh di mana? Gak masuk akal. Ya benar sekali kata Bunda ini ya. Ini akibat kebanyakan asam sulfat ya. Program hilirisasi Pak Jokowi dibilang ugal-ugalan dan senjata makan tuan sama Caimin dan Tom Lembong. Tanda-tanda Pak Anies kena fitnah part 3. Konten ini nggak di-endorse ya, hanya untuk edukasi. Pertama, tentang hilirisasi nikel. Apa mau kita mundur dan ekspor nikel mentah lagi? Pak Anies tidak anti hilirisasi dan tidak anti nikel ya. Kami tidak anti nikel, tentunya tidak anti hilirisasi. Kedua, hilirisasi berkeadilan. Hilirisasi yang sebegitu kerasnya diperjuangkan Pak Jokowi demi kepentingan bangsa ini, kok ya malah dijatuhkan? Niatnya hilirisasi, tapi kok untungnya ke luar negeri? Buktinya 99% investor pabrik nikel dari negara Cina. 90% pembelinya dari negara Cina. Nilai transaksinya fantastis, 450 triliun. Ini namanya monopoli nggak sih? Pantes harga nikel turun terus, pabrik tambah banyak, produksi tambah banyak, oversupply. Belum lagi dinego sama orang Cina, pantes mereka dapat murah. Terus pajaknya dibuat 0% untuk mereka yang nilai investasinya tinggi, supaya lebih banyak investor yang mau bikin pabrik smelter di Morowali. Dan sebenarnya kita udah kehilangan 32 triliun karena tidak menggunakan tarif pajak normal. Gimana sih konsepnya? Apa kita mau bakar-bakar duit kayak startup? Yang penting ada pabriknya dulu, nggak untung nggak apa-apa. Yakin nggak untung, emang bikin perizinan pabrik gratis. Kalau izin itu kemana ya? Dan siapa yang terlibat? Coba dipikirin. Niatnya hilirisasi, tapi kok menyusahkan bangsa sendiri yang cari kerja harus saingan dengan tenaga asing? Ini keluhan masyarakat loh. Belum lagi pengusaha lokal yang kalah saing sama perusahaan asing. Niatnya hilirisasi, tapi kok ada korupsi? Belum lagi ada masalah kong-kali-kong dengan tambang ilegal. Niatnya hilirisasi, tapi kok merusak bumi? 53 pabrik nikel baru butuh 6 PLTU batubara. Padahal tujuan awal hilirisasi kan bikin baterai, supaya bertransisi ke energi hijau, tapi proses produksi nikelnya itu pakai batu bara atau energi kotor. Nggak puas food estate 700 hektar, ini malah mau buka lahan 25.000 hektar untuk tambang nikel. Pertanyaannya habis babat hutan, kayunya dijual kemana ya? Dan yang untung siapa? Semoga ini bukan deforestasi berkedok hilirisasi ya. Habis tebang hutan pasti banjir, yang merasakan siapa? Ya masyarakat. Sekarang sih baru kelihatan 500 kepala keluarga. Nanti kita lihat apakah bertambah. Belum lagi yang rumahnya rusak atau kena polusi udara, akhirnya kena penyakit ISPA atau sesak nafas. Habis itu limbahnya perlu dipikirin, ini mau dibuang ke sungai atau di laut. Hilirisasi oke, tapi caranya jangan ugal-ugalan. Ada etika lingkungan. Dan jual nikelnya dengan harga yang wajar. Yang terpenting masyarakat jangan jadi korban. Indonesia sedang nggak baik-baik aja, kita butuh perubahan. Geger soal hilirisasi, kalian tim Pak Luhut atau tim Pak Tom Lembong? Ini aku coba jelasin data dan misinformasi dari masalahnya ya. Pertama, apakah hilirisasi berhasil untuk menurunkan kemiskinan? Diturun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Data yang disampaikan Pak Luhut itu sudah benar ya, aku udah cek di BPS. Tapi, saya tidak setuju dengan kesimpulan yang diambil. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kenapa? Karena setelah aku cek, ternyata hampir semua provinsi di Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan dalam 10 tahun terakhir. Di sini aku akan ambil 3 provinsi penghasil nikel utama dan akan aku bandingkan dengan provinsi lain yang bukan penghasil nikel. Dari perbandingan ini, semua provinsi mengalami penurunan kemiskinan. Tapi malah yang bukan penghasil nikel, kemiskinannya turun lebih besar secara prosentase. Artinya, penyebab penurunan kemiskinan itu bukan karena adanya hilirisasi nikel, tapi ada sektor lain yang berpengaruh. Dan sektor itulah yang justru membuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Makanya banyak muncul pemberitaan seperti ini, dan itu adalah fakta yang ada di desa penambang nikel. Maka nikel masih dibutuhkan, sedangkan sekarang ada LFP yang lebih murah sebagai penggantinya. Topik ini jadi heboh karena Gibran ya. LFP, lithium ferrofosfat.
Terus ini kata Pak Tom Lembong. Semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai LFP. Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100% LFP. Kok pede banget ya bilang 100%? Aku sendiri awalnya juga nggak percaya, dan aku coba cari tahu pakai Google Bard dengan pertanyaan seperti ini. Menurutku 100% baterai mobil listrik Tesla di Tiongkok menggunakan LFP sebagai pengganti nikel kemungkinannya sangat besar ya, kalau yang dimaksud Pak Tom adalah tahun 2024 atau 2025. Kalau dilihat dari trennya, ini terjadi karena masih ada mobil Tesla tertentu yang masih diproduksi meskipun akan segera digantikan oleh model yang lain. Kita harus realis. Ya, jadi fakta data. Ya, apakah itu menyenangkan atau pahit? Ya mungkin Pak Tom punya bocoran kali ya dari orang Teslanya. Jadi memang trennya mobil Tesla akan dikembangkan pakai LFP karena dulu Tesla mungkin merasa kesal dengan Pak Jokowi yang nggak mau jual nikelnya. Ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Menurut kamu masih worth it nggak sih untuk hilirisasi nikel? Dan nikel jadi turun dan kurang diminati. Konyol ya, karena senjata makan tuan ya. Kita saking gencarnya menggenjot smelter nikel, kemudian membanjiri dunia dengan supply nikel, sampai harganya anjlok, itu malah berbalik kepada kita sendiri. Share video ini kalau bermanfaat.